Heboh, tante dari suami Nikita Willy yaitu Mintarsi ditemani kuasa hukumnya Kamarudin Simanjuntak kembali mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk melakukan klarifikasi terkait pelaporan yang dilayangkannya. Ia membawa cukup banyak bukti untuk memperkuat laporannya yang cukup mengejutkan. Mintarsi pun akhirnya buka suara terkait sosok Indra Priawan yang merupakan anak dari kakak kandungnya dan menurutnya diduga menerima uang miliknya yang digelapkan. Lantas, seperti apa keyakinan psikolog yang juga anak dari pemilik perusahaan angkutan terkemuka tersebut? Benarkah pula Mintarsi pun menduga kemewahan yang selama ini diperlihatkan Nikita Willy bersumber dari uangnya yang digelapkan? Dan dari dugaan Mintarsi inilah, Nikita Willy pun dengan tenaganya memunculkan sikap tidak gentar meski sang suami terancam masuk penjara atas laporan dari tante suaminya tersebut. Ya, permasalahan yang sepertinya merupakan konflik internal keluarga ini diceritakan oleh Mintarsi memang bermula dari permasalahan yang diceritakan Mintarsi terjadi sejak 2001 lalu. Kenapa baru dilaporkannya ke pihak kepolisian saat ini? Lantas, apakah yang membuat Mintarsi begitu takut membawa permasalahan ini ke pihak kepolisian? Benarkah Mintarsi pun juga mendapatkan ancaman yang sampai terparahnya lagi berujung pembunuhan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kasus dugaan penggelapan dana saham yang dilaporkan psikiater yang juga tante dari suami Nikita Willy dan merupakan anak dari pemilik perusahaan angkutan umum terkemuka di tanah air Mintarsi melawan kakaknya sepertinya belum juga menemukan kata sepakat. Dilaporkan oleh Mintarsi bersama kuasa hukumnya Kamarudin Simanjuntak. Sejak Rabu 2 Agustus 2023 lalu, Mintarsi dan Kamarudin Simanjuntak baru diundang kembali oleh pihak kepolisian beberapa waktu lalu, atau tepatnya Senin 24 September 2023 kemarin untuk dimintai klarifikasi terkait pelaporan yang dilayangkannya tersebut. Membawa banyak bukti untuk memperkuat laporan yang telah dilayangkannya tersebut, Mintarsi pun menyebutkan ia pun telah menyetorkan 2 buah nama yang disinyalir membuat namanya hilang dari daftar kepemilikan saham perusahaan angkutan umum terkemuka di tanah air itu. Kedatangan kami ke Bareskrim Unit 4 untuk mengklarifikasi laporan kami. Di mana di bulan yang lalu ya, tanggal 2 Agustus. Tapi ini sudah di tanggal 15, 1,5 bulan menunggu. Yaitu diundang untuk mengklarifikasi laporan kami terhadap PT Bluebird. Karena PT Bluebird ini sudah belasan tahun ya? Puluhan tahun ya? Sejak 2021, sekarang 2023. Maka kami harus melaporkan direktur dan komisaris atau pemegang saham yang lain dari PT Bluebird karena ibu ini telah dirugikan. Semua bukti saya bawa. Ini banyak sekali buktinya, banyak sekali. Tapi intinya adalah ibu ini mengundurkan diri sebagai pengurus
tetapi dibikin mengundurkan diri dari semua. Harusnya bisa dong pengurus, bisa juga pemegang saham. Nah, ibu ini tidak pernah mengundurkan diri dari pemegang saham. Nah, maka dari itu ibu ini sudah mensomasi, somasi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka oleh karena itu kami laporkan kepada kepolisian supaya kepolisian membuat terang masalahnya. Karena ibu ini kepingin di waktu masih hidup masalahnya jelas. Kami barusan telah memberikan klarifikasi. Klarifikasi itu tentang Ibu Diana. Ibu Diana sebagai saksi ya, kepada siapa diberikan surat pengunduran diri. Surat pengunduran diri ibu ini sebagai pesero pengurus. Maka kami terangkan kepada Ibu Diana. Nah, kemudian kami serahkan surat pengunduran diri sebagai pesero pengurus, tetapi dibuat mengundurkan diri baik pesero pengurus maupun pesero komanditer. Jadi Ibu Diana ini perlu diklarifikasi, perlu dipanggil. Tidak cukup sampai di situ. Dalam keterangannya di hadapan awak media, Mintarsi yang merupakan tante dari suami Nikita Willy pun juga menyebut ia pun masih bingung kenapa namanya bisa hilang dari daftar kepemilikan saham. Padahal sebelumnya ia hanya mundur dari daftar pengurus di perusahaan milik ayahnya tersebut. Sehingga ia pun juga menduga selain 2 orang nama yang telah disetorkannya ke pihak kepolisian tersebut, ia pun juga menduga Indra Priawan, suami dari aktris Nikita Willy, yang juga anak dari kakak kandungnya itu, diduga mengetahui bahkan ikut merasakan uang dari yang telah diduga digelapkan. Ini kita kembalikan lagi. Apa namanya PT Bluebird Taksi? Apa namanya PT Bluebird TBK? Jadi kita bayangkan ada perusahaan besar sejak tahun 1971 namanya PT Bluebird Taksi. Setelah 30 tahun tiba-tiba didirikan PT Bluebird TBK itu secara diam-diam. Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya kakak saya dan adik saya. Ini kan semuanya fasilitasnya dari PT Bluebird Taksi, perusahaan Bluebird induk. Jadi sekarang kalau semua dari perusahaan induk, apakah ini perusahaan dalam perusahaan atau betul suatu perusahaan yang didirikan sendiri dengan kekuatan sendiri? Coba kita lihat, apakah masyarakat bisa membedakan mana PT Bluebird Taksi, mana PT Bluebird TBK? Apakah pengemudinya bisa membedakan? Gunakan mulai dari ordernya digunakan, radio sistemnya digunakan, komputernya, bengkelnya, semua bisa digunakan. Apakah itu secara hukum bisa sebebas itu? Ya, cukup dramatis memang. Permasalahan yang sebenarnya adalah permasalahan internal keluarga ini. Akhirnya masuk ke ranah publik dan kini sudah resmi dilaporkan Mintarsi ke pihak kepolisian Bareskrim Polri. Menurut cerita Mintarsi, awalnya perusahaan transportasi milik ayahnya itu yang telah berdiri sejak tahun 1971, 30 tahun kemudian atau di tahun 2021, berdiri perusahaan baru dengan nama yang hampir mirip dan diduga didirikan oleh kakaknya, bahkan disinyalir masih menggunakan seluruh aset serta seluruh fasilitas dari perusahaan lama. Mintarsi pun juga menduga kuat bahwa kemewahan yang ditunjukkan Indra Priawan dan Nikita Willy merupakan hasil dari penggelapan saham tersebut. Tentu karena pemegang saham yang sekarang adalah suaminya Nikita Willy. Jadi seperti apa keterlibatan mereka, bagaimana hak ibu ini pindah ke mereka, nanti akan diusut oleh penyidik. Ini kan kalau kita lihat secara logika, kalau misalnya harta kita banyak diambil, sekarang lalu harta itu besar sekali,
kira-kira hidup mewah dari mana. Ini saya tidak bisa membuktikan bahwa dia ambil dari situ, tapi saya hanya bisa membuktikan bahwa terlalu banyak harta saya yang diselewengkan, yang digelapkan. Jadi kalau masalah Indra Priawan, kita bayangkan bahwa semuanya itu dilakukan oleh adik saya dan kakak saya. Indra Priawan itu anak dari kakak saya. Kira-kira bagaimana? Dapat hartanya enggak? Kalau secara hukum ternyata dapat. Sekarang apakah dipakai? Apa itu disimpan? Enggak tahu juga. Tapi secara logika, kalau kita sebagai logika pada umumnya, ya kita anggap ya memang harta saya itu yang dipakai untuk bermewah-mewahan. Dugaan penggelapan aset ini pun memang cukup mencengangkan karena jumlahnya yang mencapai angka triliunan rupiah. Lantas benarkah pula selain kerugian materi, Mintarsi pun juga mendapatkan tindakan pengancaman? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Intens Investigasi sehari 3 kali, Senin sampai Sabtu di YouTube channelnya. Like, subscribe, and share. Don't forget. Ya, masih melanjutkan kasus dugaan penggelapan dana aset yang dilaporkan psikiater yang juga anak dari pemilik perusahaan angkutan umum terkemuka di tanah air menyebutkan kerugiannya pun akibat kehilangan aset yang diduga diselewengkan oleh kakak dan adiknya itu bernilai cukup fantastis, yaitu sampai menyentuh angka triliunan rupiah. Triliunan, saya belum menghitung persisnya. Semua sifatnya sepihak. Jadi dari akta-akta itu saya tidak pernah dilibatkan, tidak pernah diundang. Saya kan pemilik, kok nggak diundang untuk mengatakan milik saya serahkan secara gratis? Kan lucu, apa mungkin saya serahkan begitu saja secara gratis? Dan sebetulnya kalau mau kita ikuti, banyak peraturan pasal-pasal yang tidak dipenuhi. Cuma ini jadi melebar sekali, karena itu pada suatu hari saya akan menyebutkan lika-liku mereka, bagaimana menyusup dari satu ke yang lain sampai bisa lepas. Jadi intinya itu segala sesuatu dilakukan dengan tidak sahnya PT Bluebird Taxi. Tapi kok tidak sah sebetulnya, jangan dikeluarkan izinnya. Karena izinnya itu setiap 5 tahun harus diperbaiki. Kenapa kok bisa keluar? Kenapa yang lain-lain izin-izin lain juga bisa keluar? Itu yang aneh. Namun yang cukup ganjal, permasalahan yang diceritakan Mintarsi terjadi sejak 2001 lalu itu, kenapa baru dilaporkannya ke pihak kepolisian saat ini? Lantas, apa hal yang membuat Mintarsi begitu takut membawa permasalahan ini ke pihak kepolisian? Benarkah Mintarsi pun juga mendapatkan ancaman? Mereka mengatakan bahwa masalah pemegang saham satu lagi yang sampai dipukul itu dan ada visum, itu sudah heboh di kalangan kepolisian. Jadi itu memang sudah diketahui. Akhirnya saya menambahkan, dari saya juga ada masalah penculikan. Penculikan itu sudah ada bukti-bukti bahwa penculik-penculiknya juga membuat pernyataan semua. Tapi kenapa saya tidak lapor? Karena pada saat saya lapor diminta notulen rapat datang. Dan begitu notulen rapat mau didatangkan, notulen rapat itu ditabrak mati.
akhirnya saya juga mengatakan, saya jadi takut untuk lapor ke polisi. Jadi saya tidak lapor ke polisi, bukan karena apa-apa, karena kekejamannya saya anggap di mata saya sudah terlalu parah. Jadi risiko saya terlalu besar, sehingga masalah ini menjadi sangat terkatung-katung. Karena saya akhirnya otomatis tidak berani apa-apa, juga tidak berani lapor, dan akhirnya mengetahui adanya masalah ini setelah waktu yang cukup lama. Karena kejadiannya 2001. Sementara itu, di balik sengketa saham ini, Indra Priawan dan Nikita Willy seakan telah memutus tali silaturahmi dengan sang tante Mintarsi. Benarkah Mintarsi pun kecewa? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Sementara itu, di balik sengketa saham yang belum juga menemui titik terang, Indra Priawan dan Nikita Willy seakan telah memutus tali silaturahmi dengan sang tante Mintarsi. Benarkah sikap Indra Priawan dan Nikita Willy tersebut membuat Mintarsi kecewa? Saya melihat harta mereka justru dari TV, bukan dari mana-mana. Dan memang saya lihat itu super luar biasa, karena saya bisa membayangkan harga hotel yang termahal, harga transportasi termahal itu berapa harganya. Sebetulnya kita sudah tidak ada komunikasi. Harta lebih bernilai daripada persaudaraan. Itu pada beberapa orang itu kan, kalau sudah kita gila harta, maka harta berada di atas segala-galanya dan bahkan berada di atas nyawa ataupun persahabatan. Sekarang bagaimana saya mau komunikasi lalu nggak dijawab? Kan lucu juga. Jadi kita realistik aja. Kan saya sudah lewat pengacara, tapi mereka tetap nggak mau datang kan? Tanya saja ke pengacara. Kalau mereka dipanggil, saya ada nggak di pengacara? Ada. Saya pikir saya lebih berani untuk berbicara. Mereka berani nggak berbicara? Coba suruh berbicara, jangan anak buah berbicara. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.